Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses untuk menggali ide bisnis. Langsung saja kita ke pembahasannya. Menggali ide bisnis adalah langkah penting bagi calon wirausahawan untuk menemukan peluang yang menjanjikan. Berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat digunakan dalam proses ini. Yang pertama adalah identifikasi minat dan keterampilan pribadi. Identifikasi minat dan keterampilan pribadi adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses menggali ide bisnis. Langkah ini melibatkan refleksi diri untuk memahami apa yang benar-benar Anda sukai dan kuasai, yang nantinya bisa menjadi fokus yang kuat untuk bisnis yang sukses. Kami ada dua penjelasan terpisah di sini. Untuk minat pribadi mencakup hobi kegiatan Anda yang Anda nikmati dan bidang yang Anda sukai. Misalnya, jika Anda suka memasak, minat ini bisa mengarah pada ide bisnis kuliner. Mengidentifikasi minat pribadi membantu memastikan bahwa Anda akan tetap termotivasi dan bersemangat menjalankan bisnis karena Anda bekerja di bidang yang Anda cintai. Sedangkan di keterampilan pribadi adalah kemampuan dan kompetensi yang telah Anda kembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Ini bisa berupa keterampilan teknis seperti pemrograman atau desain grafis, atau keterampilan interpersonal seperti komunikasi dan kepemimpinan. Mengetahui keterampilan yang Anda miliki akan membantu Anda menentukan jenis bisnis yang Anda jalankan dengan baik. Ya, ada langkah identifikasinya. Yang pertama adalah refleksi diri. Ambil waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda nikmati dan di mana Anda memiliki keahlian. Tuliskan daftar minat dan keterampilan Anda. Yang kedua, penilaian formal. Gunakan alat penilaian seperti tes kepribadian dan keterampilan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Yang ketiga, masukan dari orang lain. Minta umpan balik dari teman, keluarga, atau rekan kerja mengenai apa yang mereka lihat sebagai kekuatan Anda. Dan yang keempat, pengalaman kerja. Analisis pengalaman kerja sebelumnya untuk melihat keterampilan apa yang sering Anda gunakan dan apa yang paling Anda nikmati. Nah, di sini juga kami harus melakukan yang namanya analisis pasar. Analisis pasar adalah proses penting dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Tujuan utamanya adalah memahami pasar tempat bisnis Anda beroperasi atau akan beroperasi, mengenali peluang dan tantangan, serta menentukan strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis pasar. Langkah yang pertama ialah identifikasi tujuan analisis pasar. Menentukan tujuan spesifik dari analisis pasar Anda. Misalnya, apakah Anda ingin mengetahui potensi pasar untuk produk baru, memahami perilaku konsumen, atau mengidentifikasi tren pasar. Yang kedua ialah tentukan segmen pasar. Segmen pasar adalah kelompok pelanggan memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Mengidentifikasi segmen pasar membantu Anda untuk memfokuskan strategi pemasaran dan produk Anda. Anda bisa membagi pasar berdasarkan demografi, usia, jenis umur, jenis kelamin, pendapatan, dan juga lain-lain. Yang ketiga, kumpulkan data primer dan sekunder. Data primer, informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama. Metode pengumpulan data primer meliputi survei, wawancara, kelompok, diskusi, dan observasi. Sedangkan data sekunder, informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.
Ini dapat mencakup laporan riset pasar, publikasi industri, dan data dari pemerintah. Yang keempat, analisis persaingan. Menganalisis persaingan membantu Anda memahami posisi bisnis Anda dalam pasar, evaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi pemasaran mereka, harga, kualitas produk, dan layanan pelanggan. Gunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, untuk menganalisis pesaing secara komprehensif. Dan yang terakhir, analisis tren pasar. Mengidentifikasi tren yang berkembang dalam pasar Anda sangat penting. Tren ini bisa berupa perubahan teknologi, perubahan preferensi konsumen, regulasi baru, atau perkembangan ekonomi. Mengikuti tren pasar membantu Anda menyesuaikan strategi bisnis agar tetap relevan. Nah, di sini juga kami ada identifikasi masalah dan solusi. Identifikasi masalah dan solusi adalah langkah kritis dalam pengembangan ide bisnis yang sukses. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Yang pertama, observasi lingkungan sekitar. Amati kehidupan sehari-hari. Perhatikan aktivitas harian orang-orang di sekitar Anda, termasuk keluarga, teman, dan rekan kerja. Catat apa saja yang membuat mereka frustasi atau mengganggu kenyamanan mereka. Catatan keluhan. Perhatikan keluhan yang sering muncul di media sosial, forum online, atau ulasan produk. Keluhan ini seringkali menunjukkan masalah yang umum dihadapi banyak orang. Yang kedua, wawancara dan survei. Wawancara pelanggan, langsung bertanya kepada calon pelanggan atau kelompok target Anda tentang masalah yang Anda hadapi. Ajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan wawasan mendalam. Survei online. Buat survei yang diisi oleh banyak orang untuk mendapatkan atau mengumpulkan data tentang masalah yang mereka hadapi dan seberapa besar dampaknya. Yang ketiga, analisis tren dan data. Analisis tren industri. Pelajari laporan industri dan publikasi riset untuk mengetahui tren terbaru dan masalah yang sedang berkembang. Data analisis. Gunakan alat analitik untuk menganalisis data pelanggan seperti pola pembelian dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah yang berulang. Yang keempat, ada validasi masalah. Konfirmasi masalah. Pastikan bahwa masalah yang Anda identifikasi benar-benar signifikan dan relevan bagi banyak orang. Anda dapat melakukan ini dengan survei tambahan atau wawancara lebih mendalam. Tes permintaan. Luncurkan kampanye kecil atau produk beta untuk mengukur minat dan validasi bahwa masalah tersebut layak dipecahkan. Yang ketujuh. Yang kelima, pengembangan solusi. Inovasi produk atau layanan. Kembangkan solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah yang lebih atau telah diidentifikasi. Pastikan solusi Anda unik dan menawarkan nilai tambah yang signifikan. Prototyping. Buat prototipe awal dari solusi Anda dan lakukan pengujian dengan pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik. Iterasi. Berdasarkan umpan balik pengguna, iterasi solusi Anda hingga mencapai bentuk yang paling efektif dan efisien. Di sini kami juga ada brainstorming. Sesi brainstorming adalah gunakan teknik ini untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin tanpa menghakimi. Anda bisa melakukannya sendiri atau dengan tim. Mind mapping. Buat peta pikiran untuk menghubungkan ide-ide yang muncul. Ini membantu untuk melihat hubungan antara konsep dan menemukan inspirasi baru. Pengembangan prototipe dan uji coba. Buatlah prototipe. Mengembangkan versi awal dari produk atau layanan Anda. Ini bisa berupa model sederhana atau versi beta yang bisa diuji oleh pengguna. Uji pasar. Lakukan uji pasar.
untuk mendapatkan umpan balik. Apakah target pasar Anda menyukai produk atau layanan Anda? Apa yang perlu diperbaiki? Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Teknologi baru. Manfaatkan teknologi terbaru untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan menarik. Inovasi. Selalu berpikir inovatif dan mencari cara untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Inovasi bisa menjadi kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Belajar dari kesuksesan dan kegagalan orang lain. Studi kasusnya, pelajari kisah sukses dan kegagalan dari pengusaha lain. Apa yang membuat mereka berhasil atau gagal. Mentoring dan networking. Jalin hubungan dengan mentor atau pengusaha yang berpengalaman untuk mendapatkan saran dan perspektif yang berharga. Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah proses menggali ide bisnis adalah kombinasi antara introspeksi, riset pasar, kreativitas, dan uji coba. Dengan pendekatan yang sistematis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan, Anda bisa menemukan ide bisnis yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berpotensi sukses di pasar. Mungkin sampai situ sajalah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.